Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pilihannya cuma dua. Dubes Belanda pilihannya cuma dua. Kalian keluar menemui kami atau kami yang masuk semuanya. Terus. Ya, siap-siap. MC untuk yang orasi. Yang orasi, para tokoh, para alim, mohon berkenan merapat ke mobil komando. Karena kita akan orasi di sini sampai subuh bila perlu. Allahu Akbar. Ya, untuk mak-mak tolong siap-siap. Ustazah Mary dan Ustazah Nina Syihab. Juga Ibu Andi Nani dari Abdul Bandung. Siap-siap. Mohon maaf kepada pengguna jalan. Aksi ini terpaksa kami hadirkan untuk membela kehormatan Al-Quran, membela kehormatan Islam, membela kehormatan bangsa dan negara kita yang notabene berkeyakinan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah macet-macetan antum bapak-bapak sekalian akan menjadi ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila perlu matikan mobilnya, ayo ikut aksi bersama kami. Yo, mama yang disebut naik ke mobil komando. Ustazah Mary, Ustazah Nina, dan matikan mobilnya. Dari Bandung. Aksilah bersama kami. Kalau Anda masih memiliki iman di dalam hati terhadap Al-Quran, yang munafik silakan lanjutkan perjalanannya. Ayo turun dari motornya. Yang punya iman turun. Kita suarakan, kita ganyang Belanda yang telah menghina dan menistakan Al-Quran, kitab suci umat Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih semangat. Masih semangat. Masih. Allahu Akbar. Jawara juga siap-siap Jawara. Dan nanti ada teriak lagi dari pembakaran berlomba. Akan kami borong kalian manapun berada. Kalian adalah borongan kami para kaum. Siap berada di sini. Siap kita akan. Edwin, tarik kau ke Belanda. Saudara-saudaraku sekalian, ya ayyuhalladzina amanu, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tingginya kita di dunia ini. Apakah kita rela Al-Quran dihinakan terus, diocokkan terus, diinjak-injak, dibakar? Mama semuanya, kita berdepan mengawal. Ini bapak-bapak masih ada, tidak mau berhenti di sini. Kita untuk mengembalikan duit kita oleh si kompeni ini. Sekarang mau coba-coba, kami tidak akan diam. Betul? Lawan terus, kerja terus, sampai titik jalan penghabisan. Penghabisan. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran sampaikan kami. Twin, kau adalah borongan kami. Inama irhami, kau tetap askataku dimanapun tetap akan kami buru. Edwin, melangkah Edwin, melangkah Edwin, melangkah Edwin, Edwin keluar, Edwin keluar, Edwin keluar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai siapapun yang ada di gedung kedutaan Belanda itu, dengarkanlah pakaian kalian dengan kain kapan. Allahu Akbar. Dengarkanlah, apabila kalian melihat ulama-ulama kalian dikriminalisasi, ulama-ulama kalian dinistakan, kalian diam saja. Maka ganti saja pakaian kalian dengan kain kafan. Dengarkanlah, kami mendapatkan amanah
harapan. Allahu Akbar. Pada hari ini, apabila hidup kembali yang namanya Fir'aun, yang diam saja ketika syariat Islam dinistakan, ketika ulama dikriminalisasi, ketika kezaliman di depan mata. Wahai pemimpin negeri, apabila kalian diam saja, maka ganti saja pakaian kalian dengan kain kafan. Bapak Ibu sekalian, tangan ini pernah menjadi saksi. Tangan ini pernah diborgol oleh Barat Indonesia ini karena menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ketika Menteri Agama menistakan suara azan dengan menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, kami tidak akan pernah diam. Walau tangan diborgol, walau kami dimasukkan di dalam jeruji besi, kalian tidak akan mampu untuk meredam semua apa yang akan kami sampaikan di muka. Allahu Akbar. Satu lagi, negeri ini rusak. Wahai para ulama, negeri ini hancur, bumi ini hancur, bukanlah karena banyaknya orang yang jahat, tetapi karena orang baik, orang cerdas, diam saja ketika melihat kezaliman di negeri ini. Betul tidak? Sementara Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melihat satu kezaliman, maka berbuatlah dengan tanganmu. Wahai pemimpin negeri, kalian lihat hari ini kezaliman di mana-mana. Kasus KM50, kemudian banyak sekali sekitar tahun 2019 ada anak kecil berusia 15 tahun yang bernama Harun Ar-Rasyid itu dibunuh dengan biadab. Maka apabila pemimpin negeri tidak tahu menahu masalah kemanusiaan ini, jangan salahkan kami. Jangan salahkan kami akan meneriakkan bahwa negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Allahu Akbar. Maka dari itu, apabila tidak bisa berbuat dengan tanganmu, wahai pemimpin negeri, berbuatlah dengan lisanmu. Berbuatlah dengan lisanmu. Wahai para ulama, sampaikanlah yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan kalian duduk di sebelah sana, hanya diam saja melihat kezaliman yang ada di depan mata. Dan jika tidak mampu, maka berbuatlah dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Ya. Insya Allah, itulah dari saya. Semuanya mari kita bela Al-Quran, karena Al-Quran adalah ayat-ayat Allah. Dan insya Allah, siapapun yang ada di gedung kedubes Belanda itu, yang sudah menjajah Indonesia selama 350 tahun, kami tidak akan diam ketika kitab suci dinistakan. Allah. Selanjutnya kita dengarkan orasi dari pendiri Gerakan Nasional Anti Islamofobia, Abu Taki. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, ya ukhti, wahai saudaraku, baik yang berseragam tentara, polisi, atau siapapun juga, ketahui rakyat Indonesia, Muslim, makhluk Allah, mengingatkan Anda semuanya bahwa di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Coba ulangi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi lagi, yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ingat itu sampai mati, ya. Negara ini dibuat dengan saham terbesar, kemerdekaannya adalah di pasal 29 sama ayat 2-nya, bahwa negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah sesuai keagamaan dan kepercayaannya, betul? Termasuk untuk salat, untuk membaca Quran, untuk membela Quran dan segala-galanya, betul? Kemudian saya ingatkan lagi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada kalimat yang sungguh indah. Ingatlah ini dan ajarkanlah kepada anak cucumu. Ada kalimat yang sungguh indah, yakni atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, betul? Atas berkat rahmat
Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini dicapai. Betul? Sekarang kita urut kacang. Yang paling tua yang pernah ada adalah Jam'iyatul Khair, dibentuk oleh kaum habaib dan bukan habaib di Betawi utamanya tahun 1901. Ya. Kedua adalah Syarikat Islam 1905, betul? Kemudian Muhammadiyah 1912, betul? Kemudian Al-Irsyad 1914, betul? Kemudian Persis 1923, betul? Kemudian Nahdlatul Ulama 1926, betul? Kemudian ada Al-Wasliyah 1930, ada lagi Matla'ul Anwar 1936 dan seterusnya. Itu semuanya membentuk yang bernama Republik Indonesia. Kemudian Republik Indonesia sudah tidak ada, saudara, karena waktu itu sudah menjadi negara-negara boneka, negara Sunda, negara Madura, negara macam-macam lagi. Sehingga berkelilinglah Buya Muhammad Natsir menyatukannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul apa tidak? Jadi kalau ada orang yang menuduh orang Islam tidak cinta NKRI, suruh belajar sejarah. Betul? NKRI adalah diciptakan atas izin Allah yang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan diproklamasikan oleh dua orang muslimin, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Betul? Dan kemudian dipersatukan di NKRI oleh Dr. Buya Muhammad Natsir, pendiri Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pendiri dan tokoh Masyumi Majelis Syura Muslimin Indonesia. Nah sekarang saudara, kita bicara Islamofobia. Apa itu Islamofobia? Fobia adalah penyakit jiwa. Penyakit jiwa, ketakutan berlebihan terhadap sesuatu yang tak perlu ditakutkan. Berasal dari kata phobos. Caranya untuk menanggulangi itu bukan kita marah-marah, malah tambah takut, betul tidak? Tapi kita harus takutkan tidak perlu. Contohnya ada arachnofobia, takut terhadap laba-laba. Maka kita jelaskan bahwa laba-laba itu tidak menakutkan. Sekarang masa ini ada yang menghina Islam. Islam disebut sebagai agama Arab, padahal ada 124.000 nabi sejak awal zaman. Itu semua bukan orang Arab, tidak semuanya orang Arab, ya. Maka sekarang bersatulah kita menghadapi masa-masa yang genting. Dari dulu Islamofobia sudah ada dari zamannya iblis. Itu iblis yang pertama kali Islamofobia itu. Siap, ya. Bersatu tidak? Jangan bawa-bawa bendera organisasi massa masing-masing. Tidak usah saya pakai fikih ini, fikih itu. Bersatu masa itu. Sekarang kita bersatu, Islamofobia siap menjadi duta-duta Islam, siap menjadi pendakwah-pendakwah Islam. Ya, dimulai dari diri sendiri. Ya, perbaiki sikap kita. Semoga kita semua baik-baik saja, benar, sesuai jalan para salafus soleh, pendahulu kita yang soleh. Semua imam, semua sebaik-baik pendahulu kita. Allahu Akbar. Sekarang tindakan mereka adalah melanggar hukum, kita hadapi dengan hukum, ya. Jangan anarkis, ya. Terima kasih Bapak Polisi, terima kasih Bapak Tentara, terima kasih Bapak Intel, yang semuanya terima kasih. Orang-orang Islam kita damai, orang-orang Islam mendirikan RI dan NKRI, betul? Baik. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustaz Abu Taki, pendiri Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Masya Allah. Allah. Orasi selanjutnya ini sampai jam berapa ini kolam? Sampai subuh. Sampai subuh siap. Sampai subuh siap. Alhamdulillah. Insya Allah Pak Polisi juga sampai subuh. Sekarang orasi dari Bunda Arafah, Umi Arafah. Tolong dibatasi setengah menit. Intinya saja. Silakan. Bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada satu di antaranya, bila ada seorang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, seagama wabil khusus umat Islam yang telah Allah kumpulkan dengan satu kesakitan yang telah kita terima dari mereka yang mengajak perang tapi masih malu-malu. Mereka pengecut, mereka hanya memantik amarah umat Islam. Padahal wahai Swedia, wahai Belanda, wahai Denmark, umat Islam sekalipun terbuka di tabu genggam perang, maka kami tidak akan menolaknya, betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahai kufar Harabi, jangan malu-malu kalau pengen mengajak perang dengan kami. Buang cara-cara pengecut kalian, betul. Maka dengan itu Mujahidah Persaudaraan Islam dengan jelas surah At-Taubah ayat 73 menjadi pernyataan sikap kepada mereka untuk munafikin, untuk kafir Harabi, wa tunut alaihim. Kami bersikap keras kepada mereka, baik munafik ataupun kafir seperti mereka yang telah jelas-jelas menistakan kitab suci kami. Maka satu, kami mencegah dan mengutuk tindakan mereka yang telah menistakan agama suci kami Al-Quran. Maka kami kepada mereka yaitu Swedia, Denmark dan Belanda harus sekedar memanggil dan memberikan hukuman yang pantas untuk dia, untuk menegakkan hukuman di negara dia. Kalau tidak, jangan salahkan umat Islam sedunia akan terus menuntut dan menuntutnya. Kedua, Mujahidah Persaudaraan Islam meminta kepada pemerintah negara Indonesia untuk memanggil kedubes-kedubes tersebut supaya mereka memberikan kecaman, supaya mereka memberikan tutukan kepada warganya yang telah menistakan kitab suci umat Islam. Yang ketiganya secara pribadi, mereka yang telah membakar dan juga menghinakan kitab suci kami, maka harus meminta maaf kepada umat yang ada di dunia ini, karena ini termasuk bukan hanya sebatas agama, tetapi sudah melanggar hak asasi manusia. Allahu Akbar. Agama lain pun mereka tidak akan menerima jikalau dinistakan agamanya. Cukup dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Insyaallah mudah-mudahan kita sebelum subuh udah pulang. Siap bertahan. Siap bertahan. Allahu Akbar. Yang selanjutnya perwakilan dari Bandung, Bunda Andi Nemi dari Apit. Ya, Bandung, jauh-jauh dari Bandung. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah lemah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Terima kasih. Yang saya hormati para ulama, Bapak Kiai Kohar dan Ustadz Buya Husain dan Ustadz Novel, alhamdulillah, beserta Ustadz yang lainnya yang tidak kami bisa sebutkan kami satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini akan saya bacakan orasi saya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Insya Allah. Bismillah. Bahasa Inggris dan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Submission of action. Defend the Quran. Date January 30, 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Peace be you. Today, we gather in front of the Swedish, Danish, and Dutch embassy
to press objection to the action taken by politicians Denmark, Sweden, and Netherlands. The Quran, which is around the world and also as a light from the darkness in the grave in the future. It is very frightening for individuals. Besides that, leaders who claim to be Muslim are afraid of those who break or burn the Quran for fear of losing their position and property. Even though Allah says in the Quran, Surah Al-Imran, verse 110, Surah Al-Imran, verse 110, which reads as follows: "You Muslims are the best. What is right and driven, what is wrong and believe Allah. May Allah give curse and doom to the nation that have defended and burned the Quran, and Allah has proven the people who have insulted the Quran must be rented in their lives." That's what can I say. Respect only belongs to me as human being, and the truth belongs to Allah alone. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya terjemahkan sedikit, hanya 2 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim, para mujahid dan para mujahidah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di depan Kedutaan Besar Swedia, Denmark, dan Kedutaan Besar Belanda untuk menyampaikan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh para politisi warga negara Swedia, Denmark, dan Belanda yang telah membakar dan menyobek Al-Quran yang merupakan kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman dan penerang bagi umat Islam di seluruh dunia, dan juga sebagai penerang dari kegelapan di alam kubur kelak. Di sini sangat terlihat, sangat jelas bahwa Islamophobia masih menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kaum kafir. Selain itu, pemimpin yang mengaku Islam takut terhadap mereka yang melanggar atau membakar Al-Quran karena khawatir kehilangan jabatan dan harta mereka. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran 110 yang berbunyi sebagai berikut: "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dan laknat dan azab kepada bangsa yang telah menistakan dan membakar Al-Quran, dan Allah telah membuktikan kepada manusia yang telah menistakan pasti celaka dalam hidupnya." Demikian yang dapat kami sampaikan. Kesalahan ada pada saya dan hanya